Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Aprisilia. Pada video pembelajaran kali ini akan membahas materi PAI kelas 5 kurikulum merdeka, yakni meneladani perjuangan Rasulullah. Untuk materinya yang pertama adalah tentang Fathul Mekah, Haji Wada, hikmah-hikmahnya, dan pesan moral. Fathul Mekah adalah peristiwa pembebasan kota Mekah dari bangsa Quraisy atau terbukanya kota Mekah untuk kaum muslimin. Peristiwa Fathul Mekah berawal dari kisah Nabi Muhammad dan para sahabat yang hendak melakukan ibadah haji. Namun di dalam perjalanan dihadang oleh kaum Quraisy, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Hudaybiyah. Mereka melarang Rasulullah dan rombongan untuk datang ke Mekah, hingga akhirnya terjadilah perundingan yang menghasilkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan perjanjian perdamaian antara kaum Quraisy Mekah dan penduduk Muslim Madinah. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah adalah: 1. Pengikut Nabi Muhammad tidak boleh menjalankan ibadah umroh pada tahun ini, namun boleh mengerjakan tahun depan dan waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. 2. Menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang dalam waktu 10 tahun. 3. Pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Mekah dipersilakan untuk bergabung dengan kaum Quraisy. 4. Menolak orang kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad ke Madinah. 5. Memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih bergabung dengan Rasulullah atau kaum Quraisy Mekah. Perjanjian Hudaybiyah telah membuat Madinah dan Mekah aman, namun tidak lama perjanjian Hudaybiyah dilingkari oleh kaum Quraisy, yakni kaum Quraisy membantu suku Bani Bakar menyerang suku Khuza'ah yang mengakibatkan korban jiwa, sehingga Rasulullah memberikan beberapa usulan untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu: 1. Orang kaum Quraisy Mekah segera menghentikan peperangan dengan suku Khuza'ah. 2. Kerugian atas jatuhnya korban perang dari suku Khuza'ah harus diganti. 3. Membatalkan perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati. Pilihan tersebut diserahkan kepada kaum Quraisy untuk memilihnya, dan ternyata kaum Quraisy memilih untuk membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Pilihan tersebut membuat Rasulullah bersiap untuk menghadapi orang kaum Quraisy dengan menyiapkan pasukan 10.000 orang. Ribuan kaum muslimin bergerak menuju Mekah dengan semangat dan tekad yang kuat dikomandoi oleh Rasulullah. Diiringi dengan bacaan takbir dan tahmid membuat kaum Quraisy semakin bergetar. Rasulullah memasuki kota Mekah dengan cara damai dan tenang. Hal itu membuat kaum Quraisy simpati dan tertarik dengan akhlak yang ditunjukkan oleh kaum muslimin. Dalam peristiwa tersebut, salah satu tokoh Quraisy yang selama ini memusuhi Nabi Muhammad pun masuk Islam. Dia bernama Abu Sufyan. Suara takbir dan tahmid terus dikumandangkan hingga sampai Ka'bah. Rasulullah dan para sahabat bertawaf sebagai bentuk penghormatan pada tempat ibadah. Patung-patung di sekeliling Ka'bah dibersihkan sebagai usaha menghilangkan kemusyrikan. Dalam kesempatan tersebut, Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Bilal pun naik ke puncak Ka'bah dan azan pun dikumandangkan. Sungguh ini adalah peristiwa yang besar karena azan ini merupakan azan pertama di Mekah. Haji Wada. Apa itu Haji Wada? Haji Wada disebut juga haji perpisahan. Tidak ada yang menduga bahwa ternyata Haji Wada merupakan haji perpisahan Rasulullah dengan keluarga dan para sahabat. Kisah Haji Wada diawali ketika Nabi Muhammad berada di Madinah. Beliau mengajak kepada seluruh muslimin untuk memperbanyak iktikaf pada akhir Ramadan di Masjid Nabawi. Malaikat Jibril juga memastikan kepada Nabi Muhammad tentang wahyu-wahyu Allah yang telah disampaikan. Tidak ada yang terlupakan. Peristiwa ini diceritakan Nabi Muhammad kepada Fatimah. Rasulullah mengatakan bahwa malaikat Jibril membacakan Al-Quran berulang dan memastikan wahyu Allah telah tersampaikan. Bahkan Rasulullah menduga dirinya merasa waktunya telah tiba.
Keadaan ini membuat kerinduan terhadap kota Mekah semakin kuat. Rasulullah ingin segera berhaji dan mengunjungi kota Mekah. Pada bulan ke-11 Zulkaidah, Rasulullah mengumumkan kepada kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Rasulullah mengatakan bahwa akan berangkat ke Mekah dan beliau sendiri yang akan memimpin rombongan. Berita ini tersebar hingga seluruh wilayah di Madinah. Sehingga terkumpul 30.000 orang laki-laki dan perempuan yang hendak berjalan bersama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah memimpin rombongan tersebut menuju ke Mekah untuk beribadah haji. Nabi Muhammad dan rombongan mulai beribadah haji. Para sahabat begitu seksama memperhatikan cara-cara beliau dalam melaksanakan haji. Hingga puncaknya ketika di Arafah, Nabi Muhammad mengingatkan kepada semua suku agar hidup berdampingan, tidak ada pertikaian maupun perang. Ketika menjelang malam, Nabi Muhammad berpidato. Beliau berkata, "Hai manusia, dengarkan baik-baik, karena aku tidak tahu apakah aku akan bertemu kembali dengan kalian." Rasulullah menyadari bahwa Allah lah yang memiliki umur, Allah yang berhak menghidupkan dan mematikan makhluknya. Selanjutnya Rasulullah memberikan nasihat-nasihat di antaranya sebagai berikut. Berperilaku baik antara satu dengan yang lain, mengerjakan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang, memegang amanat dengan penuh tanggung jawab, melarang perbuatan riba, mengajak untuk menciptakan perdamaian dan tidak ada balas dendam. Seterusnya adalah memberikan persamaan derajat, tidak merasa paling tinggi derajatnya kecuali ketakwaannya. Dan sesungguhnya satu muslim dengan muslim lainnya adalah bersaudara. Di akhir pidatonya, Rasulullah mengatakan, "Aku tinggalkan dua petunjuk untuk kalian. Berpegang teguhlah terhadap keduanya, maka kalian akan terhindar dari kesalahan." Kedua petunjuk tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah. Setelah haji selesai, Nabi Muhammad beserta rombongan kembali ke Madinah. Tak lama kemudian Nabi Muhammad sakit, tepatnya pada akhir bulan Safar di tahun ke-11 Hijriah. Dan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Allah menjemputnya menuju alam akhirat. Peristiwa wafatnya Rasulullah membuat para sahabat sangat berduka. Kini sang pemimpin dan sang teladan telah pergi untuk selamanya. Sungguh besar jasa Rasulullah hingga kita mengenal ajaran Allah. Hikmah meneladani perjuangan Rasulullah. Pertama, menepati janji. Allah dan Rasul-Nya mengajarkan kepada kita agar selalu menepati janji. Orang yang tidak menepati janji tergolong orang yang munafik. Bila sebuah janji tidak ditepati, maka akibatnya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Kedua, menebar kasih sayang. Islam adalah agama yang ramah dan menebarkan kasih sayang. Perilaku ini harus tercermin di dalam kebiasaan kita sehari-hari. Rasulullah memberikan teladan kepada kita semua. Salah satu contohnya adalah beliau tetap memberikan kasih sayang kepada seorang pengemis buta meski setiap hari dicaci maki. Bahkan Rasulullah tetap sabar menyuapi makan pengemis tersebut. Begitulah mulianya akhlak Rasulullah. Ketiga, rendah hati. Ketika peristiwa Fathu Mekah, pasukan Nabi sangat banyak. Namun Nabi Muhammad tidak menunjukkan kesombongannya, tidak menunjukkan kehebatannya. Rombongan tetap santun dan menghormati penduduk setempat. Demikianlah akhlak Rasulullah menjadi teladan bagi umatnya. Kalian tidak perlu menunjukkan kekuatan tinggi hati, apalagi merasa paling bisa. Sungguh ini harus kita jauhi. Tetaplah rendah hati meski memiliki segudang ilmu dan prestasi. Keempat, persaudaraan yang kuat. Islam dibangun dengan persaudaraan yang kuat sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka tetap bersaudara dengan penduduk Mekah meskipun dipisahkan oleh jarak yang jauh. Kelima, Islam agama yang sempurna. Dengan diturunkannya Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, maka sempurnalah agama Islam. Ayat yang diturunkan di Arafah ini sebagai penutup dan tidak ada lagi ayat yang turun sesudahnya. Al-Quran telah lengkap yang berisi petunjuk hidup bagi manusia.
Selanjutnya, hikmah yang keenam yaitu menambah keyakinan kepada Allah. Allah Maha berkehendak atas makhluknya. Tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa mencegah kekuatan Allah. Apa saja yang Allah kehendaki cukup dengan kun fayakun. Tidak ada yang bisa memaksa akan kekuasaan Allah. Meskipun sejuta kekuasaan dalam diri makhluk, pastilah tak mampu menandingi kekuasaan Allah. Peristiwa Fathu Mekah dari Haji Wada membuktikan bahwa kekuasaan Allah di atas segalanya. Selanjutnya, adapun pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah perjuangan Rasulullah adalah sesungguhnya orang yang kuat bukanlah yang mampu mengangkat beban berat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang tetap ramah meskipun dalam keadaan marah. Dengan berakhirnya pesan moral tadi, maka berakhir pula lah video pembelajaran kita mengenai perjuangan dakwah Rasulullah. Marilah kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.